طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Tanpa menyadarinya, tanpa insan, bahkan kemudian tidak menyesalinya ketika berdosa dan maksiat, sehingga enggan untuk bertobat. Ini nafsu orang yang zalim. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari dosa dan maksiat, mereka itulah orang yang zalim. Jadi orang-orang yang punya nafsu yang disebut ammarah. Sedangkan nafsu yang dimiliki orang yang beriman dan bertakwa itu paling tidak namanya nafsu lawamah. Selalu sadar, selalu isap, selalu menyesal dan bertobat setiap kali berbuat dosa dan maksiat. Kemudian kata Allah, ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Padahal inna nasa sayub'atsun. Sesungguhnya manusia itu oleh Allah akan dibangkitkan, dihidupkan kembali di alam kubur, kemudian ditidurkan, baik yang mukmin maupun yang munafik. Bedanya kalau mukmin tidur dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, karena dalam tidurnya dia melihat surga dan kenikmatannya, sehingga dia ingin agar kiamat itu disegerakan. Beda dengan orang munafik, orang kafir, ditidurkan juga, tapi dalam tidurnya dia diperlihatkan neraka dan kesengsaraannya, sehingga dia ingin agar kiamat itu di-cancel, kiamat itu dibatalkan, kiamat itu tidak jadi. Tapi ini namanya tamanni, angan-angan, keinginan yang mustahil terwujud. Bukan roja. Roja harapan. Kemudian yang selanjutnya, ayatun hadzal insan al-kafir, ya, an-naqdiru ala jam'i idhamihi ba'da tafarruqiha. Jadi ada manusia yang kafir yang mengira, menyangka, bahkan jadi keyakinan bahwa Allah itu tidak akan mengumpulkan tulang belulangnya setelah tulang itu berserakan, ya, berserakan. Di mana dagingnya sudah hancur, tulangnya sudah hancur, ya. Yang tertinggal adalah tulang yang berserakan. Jadi bullshit, bohong, mustahil, ya. Bahwa setelah itu, ya, Allah mampu, ya, mengumpulkan kembali tulang belulangnya, ya, dalam keadaan utuh. Ya. Jadi ayat ini merupakan bentuk teguran sekaligus penegasan tentang kekuasaan Allah dalam membangkitkan manusia setelah mati, meskipun tulang belulang mereka telah hancur dan tercerai-berai. Jadi kata Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna, lengkap dengan sidik jarinya. Manusia yang pertama yang bernama Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, ya, menjelang kiamat, ketika mereka dimatikan semuanya, Allah mampu mengumpulkan kembali, menyusun kembali tulang belulangnya, lengkap dengan sidik jarinya, lengkap dengan ruas tulangnya dan tulang sendinya. Padahal tidak ada yang sama itu sidik jari itu, ya, baik sidik jari tangan maupun sidik jari kaki. Ya. Coba dari Nabi Adam sampai hari kiamat itu berapa triliun manusia itu. Tapi kuasa Allah, ilmu Allah, ya, keperkasaan Allah, ya, itu mampu, ya, membedakan sidik jari satu dari yang lain. Oleh karena tidak akan salah menghisap, tidak akan salah membalas, tidak akan salah menempatkan. Ya. Jadi tidak mungkin, ya, orang itu dia soleh tapi masuk neraka.
Sedangkan jahat masuk surga nggak mungkin, karena ada sidik jarinya yang disusun kembali dengan sempurna. Jadi bala ya, sana jemaah umumah. Sungguh kami akan mengumpulkannya, ya. Kami maha kuasa untuk menyusun kembali jarinya atau ruas jarinya ba'da jam'iha, ya. Wa ta'lifiha khalqan sawiyya. Ya, setelah Allah mengumpulkannya, kemudian Allah menyusunnya sebagai makhluk yang sempurna seperti sebelum matinya. Ini subhanallah, ya. Maha suci Allah. Oleh karena itu orang yang berakal sehat, ya, yang berpikiran cerdas, ya, yang dihiasi dengan zikir dan fikir, dia akan bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan. Karena semua yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tapi dalam waktu yang sama dia mengagumi karya cipta Allah, karena sempurna, tidak ada yang cacat. Tapi dalam waktu yang sama dia sangat takut kepada Allah, takut kepada agungan Allah, takut kepada kebesaran Allah, takut kepada murka Allah, takut kepada azab Allah, takut kepada rahmat Allah, dan takut kepada neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kama kana qablal maut, sebagaimana keadaannya sebelum mati. Jadi Allah itu kuasa menciptakan makhluknya dari awal, kemudian diulang kembali. Dan mengulangi penciptaan manusia itu lebih mudah daripada menciptakan dari awal. Jadi tidak aneh bagi Allah tuh mengulangi ciptaannya. Jangankan mengulangi ciptaan manusia. Jadi nanti langit yang sudah hancur, bumi yang sudah hancur, matahari yang sudah hancur, itu akan diciptakan kembali, diciptakan ulang oleh Allah. Padahal ya, matahari itu lebih besar daripada manusia, ya. Kemudian ayat ini merupakan bentuk penegasan tentang kebesaran Allah yang tidak hanya bisa menghidupkan kembali manusia, tapi juga menyusun bagian-bagian tubuh yang paling kecil dan paling rumit, sekalipun seperti ruas-ruas jari yang menunjukkan kemahakuasaan dan kesempurnaan penciptaannya, ya. Itu kan yang namanya tulang sendi itu kan ada 360 itu, disusun kembali itu, ya. Jadi silakan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya, 15, 16, 17, 18, ya. Itu di tangan doang, ya kan disusun kembali, ya. Lengkap dengan ruas tulangnya, tulang ruasnya itu, ya. Sampai kemudian di leher ada berapa itu, ya. Di mulut ada berapa, ya. Belum ke sini kan. Di sini saja berapa tuh, bisa ke depan, bisa ke belakang, kiri kanan, bisa muter, ya. Jadi Rasul itu bukan ahli anatomi, tapi berdasarkan wahyu, berdasarkan ilmu dari Allah, bukan berdasarkan nafsu. Dia tahu, ya, bahwa yang namanya tulang sendi manusia itu jumlahnya 360, dan tiap tulang sendi wajib dikeluarkan sedekahnya. Ya. Bayangkan, ya, pada Allah, itu Allah menguji saya itu yang namanya sakit jari itu pindah-pindah. Jadi dari kelingking, dari jari tengah ya pindah tuh, pindah. Dan kemudian terakhir pindahnya tuh ke telunjuk bagian kanan, ya. Ini kadang-kala susah ditekuk, ya, susah diluruskan. Jadi satu saja Allah kasih, ya, penyakit yang berkaitan dengan tulang sendi dan tulang ruas, itu sakitnya luar biasa. Bagaimana kalau semua dikasih penyakit, ya, dari tangan, kaki sampai leher, ya, tersiksanya luar biasa. Makanya kemudian ada perintah untuk mensyukuri tulang sendi itu dengan apa? Dengan sedekah. Dari mulai sedekah dengan harta, sedekah dengan makanan, sedekah dengan pikiran, sedekah dengan tenaga, bahkan kemudian kalau tidak bisa, sedekah dengan ibadah berupa salat duha. Jadi bal yuridul insan liyah yura amama, bukan bersyukur,
bukan sadar, bukan isap, bukan taubat. Bahkan kemudian yang namanya manusia yang kafir itu, yang tidak ada keimanan dan ketakwaan itu, ya hendak membuat maksiat terus-terusan. Jadi penyebab maksiat itu pertama kenapa? Karena mengingkari hari kiamat, ya, hari kebangkitan, hari hisab, kemudian hari pembalasan. Tapi dalam waktu yang sama, karena nafsu ammarah, nafsu yang selalu ya, menyuruh untuk berbuat dosa dan maksiat tanpa sadar, tanpa nyesal, dan tanpa taubat. Makanya kemudian dia merendahkan tentang kekuasaan Allah, nikmat Allah itu dengan bentuk pertanyaan. Dia ragu, yas'alu ayyana yaumul qiyamah, kapan sih kiamat itu? Dari dulu kiamat, 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 sampai sekarang belum terjadi. Jadi seolah dianggap asatirul awwalin, dongeng tempo dulu, dari dulu kiamat aja, ya sampai sekarang enggak. Ya. Katanya kemarin ada yang meramalkan kiamat itu 19 ya September 1999 enggak jadi itu. Kemudian 2012 enggak jadi ya. Ya, karena yang tahu kiamat itu waktunya adalah Allah. Sampai kemudian ya Jibril nyuruh kepada Rasul untuk memberitahukan kapan sih waktu kiamat itu, hari-harinya kapan. Ya, kata Rasul, yang nanya ya lebih tahu daripada yang ditanya. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Maka kemudian Jibril ya, menyuruh untuk menyebutkan tanda-tandanya, ciri-cirinya. Tapi ketika disuruh menyebutkan tanda-tanda dan cirinya, Rasul bisa karena dikasih tahu oleh Allah. Tapi tentang hari kiamat yang namanya as-sa'ah, Rasul tidak dikasih tahu. Tapi kalau tanda-tandanya, ciri-cirinya, Rasul kasih tahu. Seperti nanti orang Arab itu yang asalnya miskin, yang kerjanya mengembala kambing, telanjang kaki, ya, bisa kemudian membangun bangunan yang paling tinggi di dunia. Sudah ada tuh Burj Khalifah, dan nanti ada di Saudi lebih tinggi daripada itu, ya, bahkan kemudian bisa lebih daripada itu. Ya, sekarang masih tingginya tuh 1000 meter lebih, ya 1 meter atau 10 meter ya. Tapi kemudian kekuasaan manusia, ilmu dan teknologi manusia hanya bisa membangun bangunan paling tinggi cuma 2000 meter. Ya, di atas 2000 meter amruk itu. Ya. Sekarang baru 1000 meter lebih. Ya. Ya. Tapi coba lihat bangunan Allah yang namanya langit itu berapa meter? Ya. Kemudian luasnya berapa meter, tingginya berapa meter? Luar biasa, besarnya ya. Berapa besar? Dan lebih daripada itu tanpa tiang. Ya. Tidak ada manusia bikin bangunan tanpa tiang, nggak bisa. Harus pakai tiang. Tapi ada bangunan Allah yang tanpa tiang. Bighairi amali. Jadi bal yunkirul insanu ya al-ba'sa. Bahkan manusia itu mengingkari yang namanya hari kematian, ya hari kebangkitan. Jadi orang kafir, orang yang beriman, mereka percaya bahwa mereka itu akan mati. Cuman bedanya kalau orang yang beriman, dia yakin setelah mati akan dibangkitkan. Tapi orang kafir, dia mengingkari bahwa setelah mati itu akan dibangkitkan. Makanya terus menerus berbuat dosa dan maksiat sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, tanpa sadar, tanpa nyesal, tanpa taubat, ya mati dalam keadaan zalim. Jadi itu di sini jelaskan. Jadi dia ingin terus menerus berada dalam kekufuran sepanjang sisa umurnya. Sementara kita berdoa kepada Allah, minta supaya ya, agama kita disolehkan, ya, tambah umur tambah soleh, dunia kita disolehkan, tambah umur tambah soleh, akhirat kita disolehkan, tambah umur tambah soleh. Kemudian sisa umur yang kita tidak tahu tinggal berapa lama juga digunakan untuk menambah kebaikan.
Sehingga ketika dipanggil oleh Allah, ya melalui yang namanya kematian lewat sakratul maut, itu akan istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi orang Barat nyebutnya adalah istirahat dalam damai. Itu tidak mungkin kita akan mengalaminya kalau kita agama kita tidak soleh. Kemudian dunia kita tidak soleh, akhirat kita tidak soleh, sisa umur kita tidak digunakan untuk bertambah baik. Makanya tidak mungkin kita mati dalam keadaan istirahat dalam damai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kapan hari kiamat itu terjadi? Ya. Nah, ayat ini menggambarkan sikap orang kafir yang menolak kebenaran karena ingin terus menikmati kehidupan dunia yang penuh ya dosa tanpa gangguan, rasa takut terhadap kehidupan akhirat. Ya. Jadi ayat ini sampai ayat 1 sampai ayat 6 itu menyebutkan dua sebab orang kafir kenapa terus-menerus membuat dosa maksiat dan tidak bertobat. Yang pertama nafsu amarah, ya. Tidak mau sadar, tidak mau insaf, tidak menyesal setiap berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua, mengingkari hari kiamat, ya, hari kebangkitan, yaumul ba'tsi, hari perhitungan, yaumul hisab, dan hari pembalasan, yaumul jaza, yang endingnya adalah surga dan neraka. Nah, orang kafir baik yang meragukan, mengingkari maupun yang menolak kebenaran, mereka akan mengalami 5 azab Allah. Jadi ada 5 azab Allah yang akan dialami dan dirasakan oleh orang kafir, baik yang meragukan kebenaran, yang menolak kebenaran, maupun yang mengingkari kebenaran. Yang pertama apa? Yang pertama azab di dunia. Jadi azab yang dekat itu, ya, sebelum mati disebut al-adzabul adana, ya. Berupa apa? Berupa bencana, ya. Seperti yang terjadi di Los Angeles atau kemudian di Israel. Itu bukan cocok logi. Memang bencana itu terjadi dengan izin Allah, ya. Jadi ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah, ya. Jadi musibah apapun, bencana apapun yang menimpa itu tidak akan terjadi, tidak akan menimpa kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi setiap hari itu laut minta izin kepada Allah agar bumi itu ditimpa tsunami, tapi Allah tidak mengizinkan. Bayangkan itu. Ya. Kalau Allah mengizinkan, yang namanya tsunami itu tiap malam, tiap hari itu manusia tidak bisa tidur, tapi Allah tidak mengizinkan. Tapi ketika di Aceh, ya, di mana lagi itu ya, di Palu kan terjadi, itu izin Allah SWT. Makanya kita harus yakin, harus beriman bahwa musibah itu hanya terjadi, hanya menimpa dengan izin Allah. Nah, siapa yang beriman seperti itu? Yahdi qalbah. Ya. Jadi hatinya oleh Allah akan diisi dengan hidayah, sehingga hidupnya bahagia, hidupnya aman, hidupnya sukses, hidupnya selamat. Yang kedua, azab di akhirat disebut al-azabul akbar, ya. Itu azab yang lebih besar, ya. Berupa apa? Berupa neraka, ya. Yang ketiga apa? Azab menjelang kematian. Ada itu azab menjelang kematian, disebut apa? Sakratul maut. Pada saat ruh dicabut dengan keras dan kasar, yang disebut nazar, wan nazi'ati gharqa. Ada malaikat khusus, ya, yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut nyawa orang kafir, namanya an-nazi'at, ya. Kalau orang yang beriman namanya an-nasyitat, ya, dicabutnya dengan pelan-pelan, dengan lemah lembut, ya, seperti air yang keluar dari teko, ya, mengalir dengan lancar. Itu ruh orang yang beriman. Tapi ruh orang kafir seperti ranting yang banyak durinya, nyangkut di tenggorokan, dicabut dengan kasar dan keras. Bagaimana rasanya? Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya apa? Ya, sakratul maut. Dan ini tidak bisa diruqyah, ya, tidak bisa diobati dengan obat yang namanya spiritual. Karena ada obat kimia,
Ada obat tradisional jamu, ada juga obat yang namanya obat herbal. Tapi juga ada obat spiritual namanya ruqyah. Jadi jangankan kimia, jangankan tradisional, jangankan herbal, spiritual juga tidak bisa menyembuhkan yang namanya sakit sakratul maut. Kala ita balagati tarqiya wa qila man raqa, ya. Jadi jangan macam-macam. Apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, siapa yang bisa meruqyah? Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Ya, dari rasa sakit sakratul maut. Makanya ada doa namanya doa selamat, ya. Doa selamat, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan bagi kami ketika menghadapi sakratul maut. Ya, nanti kemarin kalau saya sudah dijelaskan ya tentang malaikat seputar kematian dan kehidupan sesudah mati. Sudah dibahas di sini ya? Belum ya? Itu ada, sudah di-share sih materinya. Ya. Jadi malaikat seputar kematian dan kehidupan sesudah mati. Yang keempat, azab yang akan ditimpakan kepada orang kafir itu namanya azab yang membakar, azabul harik. Ya. Pada apa? Pada saat matahari didekatkan 1 mil ketika dihisab di alam mahsyar. Jadi setelah dibangunkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, dihisab dalam keadaan matahari ada di atas kepalanya setinggi 1 mil. Bayangkan itu panasnya kayak gimana. Sampai yang namanya ya apa alam mahsyar itu walaupun tidak ada bukit, tidak ada lembah, ya dan banyak manusia, luasnya luar biasa, tapi bisa banjir keringat saking panasnya. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai perut, ya, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai mulut. Bayangkan keringat seperti itu. Tapi ada ya orang yang tidak keluar keringat, tidak merasakan panas, merasakan adem, sejuk. Ya. Siapa? Ada 7. Yang pertama imam yang adil, dan yang ke-7 orang yang berzikir kepada Allah seorang diri di tempat yang sepi tapi bisa menangis sampai air matanya mengalir deras. So ada 7. Ya, silakan nanti dibaca. Yang kelima, yang terakhir, ada pada saat dihancurkannya bumi, langit, bulan, bintang, matahari, serta semua yang ada di antaranya yang disebut as-sa'ah atau hari kiamat yang diremehkan dan diabaikan dengan berbuat dosa dan maksiat, tiada henti tanpa taubat. Jadi sejatinya orang yang berbuat dosa dan maksiat, meninggalkan ketaatan terus-terusan tanpa sadar, tanpa insaf, tanpa nyesel, bahkan tanpa tobat, sejatinya mereka sedang meremehkan dan mengabaikan peristiwa yang sangat luar biasa yang disebut yaumul qiyamah. Waktunya disebut as-sa'ah. Dan tentang ketakutan dan kepanikan orang kafir saat mengalami huru hara kiamat, Allah gambarkan lewat firman-Nya. Ya, faida bariqat basar. Ya. Apa artinya? Maka apabila mata terbelalak ketakutan. Tadinya kan meremehkan, ya, melecehkan, tapi ketika melihat, menyaksikan, mengalami dan merasakan, itu matanya terbelalak. Wa khasafal qamar, kemudian tidak berhenti sampai di sana. Bulan kemudian hilang cahayanya, dan itu belum berhenti. Kayak wajumi asyamsu wal qamar, matahari dipadamkan, bulan dipadamkan, kemudian dikumpulkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yaqul insanu yawma idzin aina mafar. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Ya. Tapi kemudian Allah jawab, kalla la wazar. Jangankan tempat berlari, ya, tempat berlindung pun tidak ada. Bahkan Allah katakan pada waktu itu, ya, manusia ila rabbika, kepada Tuhanmu, ya, yauma idzin al mustaqar, tempat apa? Tempat kembali. Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita yakin punya Allah,
dan yakin kembali kepada Allah, memang kita harus kembali kepada Allah. Orang yang kembali kepada Allah insya Allah tidak akan mengalami, tidak akan merasakan, tidak akan menyaksikan dahsyatnya kiamat seperti orang apa? Orang kafir. Makanya tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan keislaman, tingkatkan ilmu. Ya. Sebab ibadah kita, amal soleh kita tidak akan dinilai baik, tidak akan diterima, tidak akan dipahala, tidak akan dibalas kalau tidak berdasarkan 5 landasan. Landasan ibadah dan amal soleh yang akan dinilai mabrur dan makbul serta masykur itu, pertama landasannya iman, yang kedua landasannya takwa, yang ketiga landasannya Islam, ya. Kemudian ya, yang keempat landasannya ilmu, dan yang kelima landasannya ikhlas. Ikhlas, ya. Insya Allah ya ibadah kita kan dinilai mabrur, ya, baik, makbul, diterima, dan masykur, dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlimpah. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Kemudian setelah huru-hara kiamat selesai, ya, manusia oleh Allah akan diberitahukan ya, amal apa yang mereka kerjakan dan amal apa yang mereka tinggalkan. Ketika mengerjakan kebaikan dia senang banget, tapi kemudian ketika dia meninggalkan kebaikan karena menunda-nundanya, karena melalaikan dan mengabaikan, dia nyesal banget. Ya, seperti yang dialami oleh orang kafir. Jangankan di alam mahsyar, ketika di alam kubur saja, ketika dibangkitkan untuk dikumpulkan di alam mahsyar, mereka berkata, ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ini ungkapan penyesalan itu. Ya. Duhai celaka kami, siapa yang telah membangunkan kami, membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Jadi kuburan itu barzakh, tempat sementara sebagai batas antara dunia dan akhirat. Tapi kubur juga disebut adalah manzil, ya, tempat singgah dari persinggahan pertama di akhirat. Kalau selamat di alam kubur, selamat di sana. Tapi dalam waktu yang sama, kubur itu markot. Apa markot itu? Tempat tidur. Kita diperintahkan untuk tidur panjang menunggu hari kiamat. Itulah barangkali yang dapat disampaikan. Ya. Kemudian silakan, ada yang ditanyakan. Ada? Ya. Ya silakan. Pakai mic ya. Tadi disebutkan bahwa kita itu kan lemah, kita berbuat salah. Artinya ketika kita berbuat salah itu kan kita tobat. Tobat itu seperti apa Ustaz? Mungkin ada bimbingan Ustaz tobat itu. Itu salahnya seperti apa? Kriteria kayak gimana kesalahan itu sehingga kita tobat itu? Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi orang tidak akan tobat kalau kemudian pertama tidak sadar. Sadar itu kaitannya dengan ilmu, makanya tingkatkan ilmu. Ya, ada orang yang berbuat maksiat karena tidak tahu itu maksiat ya. Tapi ada orang yang berbuat maksiat tahu dia maksiat. Ya, itu berarti tidak sadar. Ya. Tapi dalam waktu yang sama tidak nyesal terus-menerus dilakukan. Ya. Tapi kemudian ya, segera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ataib minadzanbi kamanlatan bala. Orang yang bertobat dari dosa itu sama seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi bukan dosa besar kalau kemudian diiringi dengan istighfar. Tapi bukan dosa kecil kalau kemudian dilakukan berulang-ulang. Artinya dia meremehkan dosa. Nah, orang yang beriman itu ketika menyikapi dosa seperti melihat gunung yang ada di atas kepalanya, dia takut menimpanya. Jadi tidak jadi berbuat dosa. Beda dengan orang kafir, menyikapi dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidungnya, tinggal ditepis begitu saja. Jadi menganggap remeh, ya, menyepelekan yang bagaimana dosa. Makanya terus-terus berbuat dosa, kemudian tanpa sadar, tanpa nyesal dan tanpa bertaubat.
Kemudian setelah itu ya apa? Ya, ditutup dengan amal soleh namanya Islam. Jadi tabah wa aslaha, kalau sudah tobat Islam. Ya. Kemudian tidak mengulang-ulangi dosa yang sama. Kemudian kalau dosanya berkaitan dengan manusia, ada dua hal yang dilakukan. Pertama namanya istighfar, yang kedua namanya istibro, minta dihalalkan, minta dibersihkan, minta maaf datang. Ya, kalau punya utang bayar, kalau tidak sanggup tinggal bilang supaya dibebaskan, kayak gitu. Ya, tidak mengulanginya. Itu ada dalam Al-Quran. Ciri orang yang bertakwa diantaranya kalau dia berbuat dosa, kemudian dia sadar, dia ingat itu dosa, segera istighfar. Karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah SWT. Tapi tidak mengulangi lagi dosa itu. Ya, kalau mengulangi berarti menganggap remeh. Ya, yang namanya dosa itu. Sebab nanti dosa itu akan ya diperlihatkan, diberitahukan kepada manusia, ya. Kemudian waktu itu ya balil insan ala nafsi basirah, ya. Tidak perlu saksi yang lain, ya. Jadi dirinya saja cukup ya untuk ya mengakui dosa yang telah dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya mulut yang suka bohong kan dikunci. Sementara tangan itu berbicara dan kaki sebagai saksi. Sekarang saja, ya jangankan di akhirat, sekarang saja manusia itu lebih banyak bicara dengan tangan daripada bicara dengan mulut, betul nggak? Itu HP ya, betul kan? HP lebih banyak bicara dengan mulut atau dengan tangan? Kan gini terus kan? 1 jam tuh nggak pernah berhenti, kadang-kadang 2 jam tuh. Dari mulai orang tua sampai anak-anak, ya ini kan bisa bicara ini sekarang. Makanya usahakan dalam berzikir itu gunakan tangan kanan, jadi jemari yang di tangan gunakan, sebab ini akan bicara nanti. Ya kan kita banyak begini ya, jarang main HP begini kan. Ini yang paling banyak. Ini dunia, di akhirat juga ini akan bicara. Yang jadi saksi adalah kaki, karena tanpa kaki tidak mungkin ya yang dilakukan oleh tangan dapat diwujudkan. Oleh karena itu di sini jelaskan ya walau alqa ma'adir. Jadi pada waktu itu manusia tidak bisa ya membela diri, tidak bisa mengumumkakan alasan. Sebab apa yang dibicarakan oleh tangan sudah cukup itu sebagai bukti, ya nggak bisa membela diri, ya walau alqa ma'adir. Ya, jadi meskipun dia mengukuhkan alasannya, ya itu ya. Silakan nanti baca tentang sifat orang yang bertakwa yang akan mendapatkan ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard ya uiddat lil muttaqin. Silakan, ada lagi? Ya, kalau tidak ada ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aku lupa hadza wa astaghfirullah lakum wa afu minkum subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.